Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Wapikidisira. Saya dari kelas 1D Agroteknologi Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Di video kali ini saya akan membahas tentang evolusi hewan dan tumbuhan yang ditugaskan oleh Bapak Nur Cahyo Widyadaru Saputra sebagai dosen pengampu mata kuliah biologi. Langsung aja ke slide. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang materi yang evolusi tumbuhan dan hewan. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur dalam kurun bertingkat, di mana suatu menjadi berubah bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks, rumit, maupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Evolusi terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Berbeda dengan revolusi, proses evolusi biasanya berlangsung lama dalam konteks pengisian istilah. Evolusi sering kali digunakan untuk menggambarkan perkembangan yang lambat. Evolusi berasal dari bahasa Latin evolvere yang berarti membuka lipatan. Evolusi pada tahun 1622 pada awalnya berarti membuka gulungan buku. Namun istilah ini digunakan pertama kali dalam pengertian ilmiah modern pada tahun 1832 oleh seorang geologis kebangsaan Skotlandia bernama Charles Lee. Charles Lee Darwin kemudian menggunakan istilah ini satu kali dalam paragraf penutup bukunya yang berjudul The Origin of Species, asal mula spesies, pada tahun 1859. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Herbert Spencer dan ahli biologi lainnya. Teori-teori evolusi. Teori evolusi dan pandangan evolusi menurut para ahli. Evolusi jika menghasilkan spesies baru yang bisa bertahan pada periode kehidupan selanjutnya disebut evolusi progresif. Sedangkan jika menghasilkan spesies yang tidak mampu berlama disebut dengan evolusi regresif. Pandangan evolusi menurut para ahli. Beberapa tokoh yang memberikan pandangan teori antara lain adalah J.B. Lama. Evolusi karena proses adaptasi dan hasil proses ini akan diwariskan sebagai contoh dari daun kaktus yang tereduksi seperti duri-duri merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap lingkungan hidup di daerah gurun. Yang kedua adalah dari Darwin. Evolusi menjadi akibat peristiwa seleksi alam. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan akan bertambah hidup struggle for life. Yang ketiga adalah Weismann. Perubahan sel somatik akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan. Dalam kurung, evolusi merupakan proses seleksi alam terhadap faktor genetika. Mekanisme evolusi. Yang pertama adalah natural selection. Yang kedua ada genetic drift, yang ketiga ada mutation, yang keempat ada gene flow, yang kelima ada rekombinasi seksual. Dan selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi. Yang pertama ada mutasi gen, yang kedua ada seleksi alam, yang ketiga adalah aliran gen dalam kurung gene flow, yang keempat hanyutan genetik dalam kurung genetic drift, yang kelima ada perkawinan tak acak, yang keenam ada rekomendasi gen, yang ketujuh ada imigrasi dan imigrasi. Yang selanjutnya adalah pengertian spesies, terbentuk spesies baru. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesies alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari suatu populasi ke yang lainnya. 4 jenis spesies alami tersebut adalah spesies Allotropatrik, spesies Peripatrik, spesies Parapatrik, dan spesies Sympatrik. Spesiasi juga dapat dilakukan secara buatan melalui domestikasi ataupun eksperimen laboratorium. Berikut adalah sebab terjadinya spesiasi. Yang pertama, isolasi geografis. Yang kedua ada isolasi reproduksi. Yang A-nya isolasi perkawinan sebelum perkawinan, isolasi habitat, isolasi perilaku, isolasi mekanik,
isolasi musim, isolasi gamet. Yang B ada isolasi setelah perkawinan. Terbentuknya bastar mandul, terbentuknya bastar mati bujang. Dan yang ketiga ada radiasi adaptif. Evolusi tumbuhan. Evolusi tumbuhan menurut Chambers DKK 2003 berdasarkan catatan fosil yang ada, sejarah adaptasi daratan. Oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Yang pertama yaitu adalah ada akar, yang kedua ada tumbuhan lumut, yang ketiga ada paku, yang selanjutnya adalah tumbuhan berpembuluh. Keempat periode utama dalam evolusi tumbuhan. Yang pertama ada periode pertama yaitu evolusi disambungkan dengan induk tumbuhan dari leluhur air. Adaptasi tersebut membolehkan tumbuhan yang dikenal semacam Bryophyta tergolong lumut. Sebagian besar Bryophyta tidak mempunyai jaringan vaskuler, namun dari beberapa Bryophyta memiliki pembuluh mengangkut air. Yang kedua, periode kedua yaitu diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon awal sekitar 400 juta tahun yang lalu. Periode ketiga yaitu dimulai dengan kemunculan biji, struktur yang mempercepat kolonisasi daratan dengan cara melindungi embrio tumbuhan dari kekeringan dan ancaman lain. Periode keempat yaitu munculnya tumbuhan berbunga selama awal masa Cretaceous pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun yang lalu. Demikianlah penjabaran dari kakak-kakak, semoga dengan ilmu sedikit. Evolusi tanaman padi. Penelusuran terhadap evolusi ribuan tahun tanaman padi memberi informasi mengenai asal-muasal tanaman pangan ini. Penelitian genetika menyimpulkan berasal dari Cina. Padi atau Oryza sativa merupakan salah satu spesies tanaman pangan tertua di dunia. Tanaman ini diketahui memiliki puluhan ribu varietas. Dua subspesies utama padi di dunia adalah Japonica dan Indica. Padi pada hidangan sushi misalnya merupakan jenis Japonica, sementara butir padi yang lebih panjang dan tebal pada hidangan risotto merupakan jenis Indica. Akibat keragaman varietas asal muasal padi, perdebatan ini sangat hangat di kalangan peneliti. Sebuah teori yang menyebutkan padi berasal dari induk yang sama mengisyaratkan Indica dan Japonica merupakan bentuk domestikasi dari padi liar jenis Oryza petrigon. Teori ini menyebutkan padi berasal dari beragam induk. Teori ini membentuk dukungan luas karena mendapat perbedaan genetik yang mencolok antara padi jenis Indica dan Japonica. Studi terpadu penelitian gabungan dari Universitas New York, Universitas Washington, Universitas Purdue, dan Universitas Stanford membandingkan 630 pecahan gen pada kromosom tertentu dari berbagai varietas padi liar maupun terdomestifikasi dengan teknik pemodelan yang mirip dengan penelitian gen manusia. Tidak dapat diurutkan oleh gen lebih konsisten dengan teori induk yang sama. Peneliti juga menelusuri kapan evolusi padi terjadi pada pertama kali. Penelusuran ini menunjukkan padi muncul pertama kali sekitar 8.200 tahun lampau. Sementara jenis Japonica dan Indica terpisah satu sama lain sekitar 3.900 tahun lalu. Hasil studi ini konsisten dengan bukti arkeologi yang melihatkan budidaya pada pertama kali terjadi di lembah Yangtze, Cina sekitar 8.000 sampai 9.000 tahun, sementara budidaya padi di sekitar Sungai Gangga baru terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ketika padi dibawa dari Cina ke India oleh pedagang dan petani yang berimigrasi, terjadi persilangan antara padi asli dan padi liar India, ujar ahli biologi dari Universitas New York, Michel Perugunan. Hingga budidaya padi yang sebelumnya diperkirakan bermula di Indonesia ternyata berasal dari Cina. Menurut profesor biologi yang sebelumnya diperkirakan bermula dari India ternyata berasal dari Cina. Menurut profesor biologi dari Universitas Princeton,
Mary Delexicon, studi ini menunjukkan pemikiran baru bisa didapatkan melalui gabungan ilmu genetik, informatika, dan pemodelan. Ia juga mengatakan penelitian filogenesis padi sangat penting karena tanaman ini berhubungan langsung dengan penyebaran manusia di seluruh Asia. Next. Evolusi hewan. Evolusi hewan dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, variasi reproduksi dan seleksi sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi. Ini bahwa oleh gen yang diwariskan kepada turunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme berproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antara populasi dan antara spesies. Pada spesies yang berproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh rekomendasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antara organisme. Evolusi terjadi ketika perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau dalam suatu populasi langka. Contoh bukti fosil evolusi. Salah satu fosil yang ditemukan dalam keadaan lengkap adalah fosil kuda. Fosil kuda ini ditemukan pada hampir sebuah periode geologi. Kuda pertama diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Eocene, kuda pertama diberi nama Hycoricion ehiphus. Dari kerangka fosil ini ditunjukkan bahwa kuda pertama berukuran sebesar kucing berevolusi menjadi kuda berukuran sekarang. Evolusi hewan kuda. Evolusi kuda menjelaskan nenek moyang filogeny dari kuda modern yang ada mulanya berasal dari Hyracotherium yang seukuran anjing dan tinggal di hutan, yang berevolusi seiring skala waktu geologi. Paleontolog telah dapat mengumpulkan gambaran lengkap mengenai garis keturunan evolusi kuda modern lebih lengkap daripada hewan-hewan lain. Kuda termasuk ke dalam ordo yang terkenal sebagai Velociraptor atau hewan berkuku ganjil, yang semua anggotanya memiliki kaki kuku sehingga jumlah jari yang ganjil pada tiap kakinya. Setiap juga bibir atas yang mudah bergerak dan struktur gigi yang berserupa. Ini artinya kuda memiliki leluhur yang sama dengan tapir dan badak. Pariscodoxle pada awalnya mulai muncul pada musim Paleozoik akhir. Kurang dari 10 juta tahun setelah peristiwa kepunahan Kapur Tersier, kelompok hewan ini tampak pada awalnya hanya hidup di hutan hujan. Namun untuk tapir sampai batas tertentu, badak tetap ada yang hanya hidup di hutan tropis. Sementara kuda modern beradaptasi untuk hidup di tanah yang lebih kering di kondisi iklim yang lebih keras di stepa. Spesies Equus lainnya beradaptasi pada beragam kondisi menengah. Nenek moyang awal kuda modern berjalan dengan jari kaki yang melebar keluar, yang memudahkan mereka untuk berjalan ke atas hamparan tanah yang lembut dan lembab di hutan purba. Ketika spesies rumput mulai muncul dan berkembang, para equid mulai berganti makanan dari dedaunan menjadi perumputan, yang berujung pada gigi yang lebih kuat dan lebih awet. Pada saat yang sama, seiring mulai munculnya stepas, pada pendahuluan kuda pun perlu lakuan cepat yang lebih tinggi untuk melahirkan diri dari pemangsa ini. Memperoleh melalui pemanjangan anggota gerak dan pergerakan beberapa jari dari tanah dalam suatu cara mengakibatkan berat tubuh secara perlahan dipindahkan kepada jari terkuat, yaitu jari ketiga. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Nandang Wapik Yudhistira dengan NPM 10 20 63 10 90 131 dari kelas 1D Agroteknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.